Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah perpindahan panas, di mana kita sudah berada di sesi yang ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konduksi tunak atau steady state gitu ya, steady state conduction, satu dimensi, yaitu yang pertama kali ini kita bahas pada bidang datar atau plane wall. Nah, konduksi tunak itu adalah konduksi yang terjadi pada kondisi tunak atau steady state gitu ya. Nah, di mana kondisi tunak ini adalah kondisi di mana sifat-sifat atau properties yang ada itu tidak terpengaruh oleh perubahan waktu gitu ya. Jadi dia dianggap konstan. Contohnya begini, eh, contohnya temperatur. Nah, pada kondisi tunak temperatur itu kita anggap konstan di waktu tersebut gitu ya. Beda dengan eh, kalau konduksi itu tidak berlangsung secara tunak, itu sebenarnya temperatur kalau kita lihat gitu ya, temperatur di luar ruangan misalnya, itu kan tentu akan berubah-ubah ya. Tapi karena kita anggap tunak, maka kita anggap pada kondisi konduksi yang berlangsung itu propertiesnya atau temperaturnya itu kita anggap tetap gitu ya. Ya 20 ya 20 kita anggap 20 gitu. Padahal kan kalau aslinya tentu dia akan berubah-ubah gitu ya, mengikuti waktunya karena pagi sama sore sama siang sama malam itu beda-beda tentu. Oke, jadi yang akan kita bahas ini kondisinya adalah steady state atau kondisi tunak. Nah, pada bidang datar itu biasanya pada penyelesaian konduksi tunak ini kita akan mengasumsikan eh, suatu konduksi itu berlangsung pada satu sumbu atau satu aksis. Sehingga kita nyebutnya sebagai konduksi satu dimensi. Nah, satu aksis ini misalnya kita tentukan dia pada sumbu X saja. Jadi dia satu aliran. Contohnya panas yang dari luar gitu ya, itu masuk ke sebuah tembok. Nah, kita anggap perpindahan panasnya itu satu arah saja gitu ya, dari luar ke dalam. Itu satu sumbu. Kalau aktualnya tentu dia ke samping juga ada gitu ya, ke atas juga ada. Tapi tentu karena selisihnya akan sangat besar, maka perpindahan panas yang kita hitung hanya yang satu arah saja. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama tentu kita anggap satu dimensi saja berlangsungnya proses perpindahan panasnya. Yang kedua kondisinya kita anggap steady state atau tunak. Terus yang ketiga tidak ada energi yang dibangkitkan. Jadi di sini itu kita anggap ya perpindahan panasnya biasa saja, perpindahan panas saja, tidak ada tambahan alat atau pemanas atau listrik di dalam temboknya gitu ya. Terus yang keempat, heat fluxnya konstan gitu. Jadi tidak ada perubahan heat flux. Heat flux itu kan laju perpindahan panas per satuan luas penampang gitu. Itu jadi laju perpindahan panasnya kita anggap konstan. Walaupun sebenarnya ya kalau secara logika aktualnya tentu nggak akan konstan gitu ya. Karena kan temperatur itu berubah gitu ya. Turun lah katakan misalnya dari luar tembok ke dalam tembok turun. Nah, penurunan temperatur pasti berpengaruh terhadap heat flux-nya, tapi di sini heat flux-nya kita anggap konstan saja. Terus dia independen terhadap sumbu X karena cuma satu dimensi, maka kita anggap yang terjadi perpindahan panas itu hanya pada sumbu X dan dia bersifat independen gitu ya, tidak bergantung terhadap sumbu X. Nah, eh, untuk kondisi konduksi satu dimensi pada bidang datar tadi gitu ya, distribusi temperatur itu hanya bergantung pada jarak saja gitu ya, jarak antara sisi satu dengan sisi berikutnya itu. Antara kalau kita tadi lihat ya, nah di sini ada sisi yang kiri dengan sisi yang kanan. Itu yang paling berpengaruh gitu ya. Sehingga kita dapatkan distribusi temperatur rumusnya seperti ini ya. Jadi perbedaan temperaturnya antara kedua sisi terus dikalikan X per L. Gitu. X ini adalah jarak yang kita tinjau. Misalnya kita ingin tahu temperatur di tengah gitu. Nah, maka X-nya ini setengah. Kalau L itu jarak penuh gitu ya antara dua sisi. Terus ditambah dengan
temperatur yang lebih rendah gitu. Jadi karena ya kan ini dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu ya. Jadi di sini pasti terjadi penurunan gitu. Penurunan temperatur itu yang terus berbeda. Nah, makanya kita cari selisihnya tapi juga nanti kita jumlahkan dengan temperatur awalnya gitu ya. Temperatur awalnya berapa? Nah, itu kenapa? Karena dia akan pasti lebih besar dari yang ada di sebelah kanan. Dan ini heat rate itu laju perpindahan panasnya karena konduksi, jadi standar ya, Ka per L kali delta T. Nanti heat flux itu adalah heat rate dibagi dengan luas penampang, gitu ya. Jadi luas penampang dindingnya itu, medianya, dia perpindahan panasnya. Nah, sehingga rumusnya kita peroleh seperti ini. Nah, eh, pada konduksi ini gitu ya, kadang kita itu butuh menggabungkan karena perpindahan panas itu kan nggak sendirian pasti ya. Kadang ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Sehingga eh, untuk nanti, ya, untuk ke depan itu kita perlu menghitung yang disebut tahanan termal. Nah, tahanan termal itu sebenarnya dapat apa ya kita definisikan sebagai ini apa sebagai eh, penghambat laju perpindahan panas yang terjadi. Jadi hambatannya kalau di konsepnya listrik dia fungsinya kayak tahanan listrik gitu. Nah, gitu ya. Sehingga cara ngitungnya ya nggak beda jauh dengan tahanan listrik gitu ya. Yang pertama kan eh, di perpindahan panas itu yang berpengaruh kan delta T, jadi beda temperatur gitu ya. Terus juga yang berpengaruh adalah laju perpindahan panasnya atau heat rate-nya. Maka untuk tahanan termal konduksi itu kita bisa rumuskan delta T dibagi Q atau kita sederhana menjadi L per KA. Nah, misalnya terjadi konveksi juga gitu ya di titik sebelum terjadinya konduksi atau sesudahnya, maka itu kita bisa gabungkan juga tahanan konveksinya, di mana rumusnya tetap sama ya, delta T per Q, cuma karena Q-nya itu HA kali delta T untuk konveksi, maka tahanan termal konveksinya menjadi 1/HA. H itu adalah koefisien konveksi. Gitu ya. Nah, kalau radiasi itu mirip sebenarnya dengan tahanan termal konveksi ya. Cuma di sini yang digunakan adalah koefisien radiasi atau HR. Gitu ya. Jadi 1/HR kali A. Nah, yang harus diingat radiasi ini sebenarnya kecil ya perpindahan panasnya dibandingkan konduksi dan konveksi. Gitu. Radiasi paling besar kan cuma radiasi matahari ke bumi aja. Gitu. Jadi radiasi ini kadang boleh diabaikan. Terutama kalau radiasi antara dua permukaan yang kecil. Itu pasti sangat kecil. Nah, jadi kalaupun kita mau hitung ada pengaruh radiasi gitu ya. Itu biasanya hanya antara permukaan kecil dengan permukaan yang sangat luas. Contohnya dari satu permukaan ke lingkungan luar. Seperti tadi tembok dengan lingkungan di luarnya. Karena lingkungan luar itu kita anggap kan langit gitu ya permukaannya. Sehingga itu sangat luas. Nah, sehingga itu bisa kita perhitungkan eh, apa radiasi yang terjadi antara dua permukaan itu. Walaupun tetap hasilnya itu kecil. Kadang kita boleh mengabaikan. Nah, kalau terjadi dari suatu permukaan ke lingkungan, itu kan terjadi konveksi pasti karena ada udara di situ. Tapi juga terjadi radiasi gitu ya, karena ke permukaan luas seperti langit tadi. Maka tahanan termal radiasi itu terhubung secara paralel dengan konveksi karena keluarnya langsung bareng gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kalau bidangnya komposit. Kalau tadi kan bidangnya tunggal ya, satu permukaan saja, satu bidang, tembok-tembok satu saja. Bagaimana kalau komposit? Nah, komposit ini apa? Komposit adalah bidang datar yang disusun secara seri atau paralel. Jadi eh, yang materialnya tentu berbeda-beda. Kalau materialnya satu kan ya buat apa gitu ya. Itu bisa kita anggap satu saja. Tapi kalau ini ada beberapa material yang berbeda, bidang datar dengan material berbeda yang kita tumpuk jadi satu. Entah kita susun secara seri gitu ya,
atau kita susun secara paralel. Kalau paralel itu numpuk gini ya, ke atas itu. Kalau seri ke depan atau ke belakang gitu. Nah, ini contoh yang seri gitu ya. Nah, kalau di sini laju perpindahan panas itu kita bisa rumuskan sebagai U atau koefisien perpindahan panas total dikali luas penampang, penampangnya dikali delta T. Sehingga kalau kita menghitung tahanan termal itu kita bisa tuliskan 1/U kali A. Nah, ketika kita mau menghitung tahanan total gitu ya, itu kita bisa membuat seperti rangkaian listrik ini ya. Kalau Anda lihat di sini kan ini ada fluida, di sini juga ada fluida. Nah, sehingga di sini pasti ada konveksi gitu ya. Terus konduksi 1, konduksi 2, konduksi 3, baru konveksi lagi. Nah, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ini arah laju perpindahan panasnya, ini temperaturnya gitu ya. Terus ini tahanan konveksi, tahanan konduksi 1, konduksi 2, konduksi 3, terus konveksi lagi. Nah, itu seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Fungsinya apa? Untuk memudahkan perhitungan tahanan termal total nantinya. Nah, itu kalau yang seri. Kalau yang paralel bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang paralel seperti ini. Ini kan ada bidang, terus ini bidangnya seperti ini ya. Disusun dia horizontal gitu, 2 lapis. Terus ada bidang lagi yang vertikal. Nah, itu yang 2 lapis ini dia tersusun secara paralel. Paralel sehingga dia hubungannya menjadi seperti ini. Ingat kalau seri kita tinggal jumlahkan ya. Kalau seri tadi itu kita tambah langsung untuk menghitung tahanan totalnya. Kalau paralel tentu kita bagi gitu ya. Jadi, agak beda rumusnya. Itu yang agak beda. Sama seperti Anda menghitung tahanan listrik waktu Anda belajar fisika dulu gitu ya. Itu kan kalau seri sama paralel tentu beda. Nah, itu mekanismenya sama seperti itu. Nah, ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada Anda, saya berikan satu contoh soal. Jadi ini contoh soalnya begini ceritanya. Ini ada orang gitu ya, sedang berada di kondisi cuaca yang dingin. Nah, di mana temperatur udara di luar itu adalah 10 derajat Celcius, ya, tempat dia lagi jalan gitu ya. Nah, sedangkan temperatur badannya orang itu adalah 35 derajat Celcius. Nah, temperatur tubuh ini tentu dilindungi oleh kulit gitu ya, sama lemak gitu ya. Ini di dalam orangnya. Terus orang tersebut itu pakai jaket biar nggak kedinginan. Nah, jaket itu kan fungsinya jadi insulasi gitu, untuk menghalangi terjadinya perpindahan panas. Jadi di sini ada T awal itu dalam tubuh manusianya. Terus ini ada kulit atau badannya itu maksudnya lemaknya gitu ya. Dengan konduktivitas termal 0,3, tebal kulitnya 3 mili. Ini jaketnya dengan konduktivitas termal insulasinya 0,014, jadi lebih kecil ya, tentu lebih sulit terjadi konduksi. Terus emisivitas termal dari jaket itu 0,95, ini kayaknya warnanya lumayan ini gitu ya, lumayan cerah ya. Terus ini tebal insulasinya, ini yang kita cari ya, tebal jaketnya itu yang kita cari. Nah, terus di sini ada temperatur udara luar 10 derajat, koefisien konveksi udara luar itu adalah 2, nah, dan koefisien radiasinya 5,9. Nah, di sini ada T surrounding. T surrounding itu anggapnya T lingkungan, permukaan lingkungan kayak langitnya gitu ya, 10 derajat Celcius juga. Jadi cukup dingin gitu ya. Sehingga pasti ini kalau Anda lihat temperaturnya yang besar kan ada dalam tubuh, luarnya cukup dingin, maka yang terjadi gitu ya. Jika hidratnya 100 watt, yang ditanyakan tebal insulasinya. Nah, kalau Anda lihat tentu di sini akan terjadi apa namanya? Dari badan itu akan terjadi konduksi 1, terus konduksi 2 lewat insulasinya, terus terjadi konveksi gitu ya. Dan radiasi. Karena di sini T surroundingnya sama emisivitasnya diketahui, berarti radiasinya tidak bisa diabaikan. Nah, maka ini seri ya. Konduksi 1, konduksi 2 seri, tapi begitu nyampe konveksi dan radiasi dia paralel.
Nah, sehingga kita bisa gambarkan seperti ini ya. Ini seri baru terus paralel antara konveksi dan radiasi. Nah, untuk menghitung R total, karena kita temperatur awal dan akhirnya itu tahu gitu ya, nah, itu kita bisa pakai delta T per Q, karena itu rumus dasarnya kan gitu ya. Jadi ini 35 tadi, yang ini temperaturnya 10. Loh kok bisa K gitu ya? Kan tadi Celsius, jadi sama saja. Kalau kita menghitung selisih temperatur antara Kelvin sama Celsius itu kan sama saja. Walaupun ini Anda jadikan Kelvin dulu, nanti selisihnya tetap 25. Jadi Anda boleh langsung dibagi 100 watt ketemu 0,25. Nah, tapi untuk mencari tebalnya nanti kan R total ini Anda masukkan rumus ini gitu ya. Nah, R total itu kan eh, ini sebenarnya ada A-nya kan tadi L per KA. L per KA gitu ya. Terus di sini seper HRA per HA. Nah, itu kan A-nya berarti Anda bisa keluarkan gitu ya. Yang saya keluarkan A-nya, nah ini tinggal L per K dari kulitnya, L per K untuk insulasinya, jaketnya. Kalau ini karena paralel itu jadi 1/HR plus H. Ini karena yang paralel ya, jadi kita jadikan 1/, kan kalau yang paralel. Seperti itu. Sehingga selanjutnya itu ini yang kalau kita balik itu ya, kita cari L insulasinya, kita dapatkan L insulasi sama dengan K insulasi dikali A kali R total gitu ya, dikurangi ini LSF KSF dikurangi 1/H plus HR. Ya, ketemu eh, tebal jaketnya itu 4,4 mm, 0,0044 mm, meter, kita jadikan mili jadi 4,4 mm. Jadi itu yang harus Anda perhatikan ya. Kalau dia itu seri, ini ditambah ini, terus ditambah ini kan gabungan paralelnya. Nah, kalau paralel sebenarnya Anda jumlahkan ini HA sama HRA-nya ini. Ditambah langsung biasa gitu ya. Tapi karena kemudian dia di seri lagi, maka jadi 1/, lagi. Itu yang harus Anda waspadai. Jadi sebenarnya kalau paralel, kalau misalnya Anda punya paralel langsung gitu ya, kayak yang tadi ini. Nah, ini sebenarnya ini tinggal Anda jumlah aja, jumlah biasa. Gitu. Di bawahnya Anda balik, istilahnya Anda balik. Kan jadi HRA plus HA. Terus karena di seri lagi jadi 1/, lagi. Kalau ini kan ini L per KA, ini L per KA gitu ya. Kalau Anda jumlahkan ini dibalik dulu. Jadi KA per L, KA per L dijumlah, nanti karena diserikan lagi dibalik lagi. Nah, kira-kira begitulah ini agak rumit tapi Anda bisa mencari dari referensi gitu bagaimana perhitungan detailnya. Gitu. Tapi ini cukup memberi gambaran Anda bagaimana Anda menghitung ini dengan baik gitu ya. Jadi yang harus Anda waspadai dalam perhitungan itu yang pertama tentu satuan gitu ya. Jangan sampai salah. Terus bagaimana prosesnya? Nah, proses matematikanya lah gitu ya. Itu kan masalah ketelitian saja. Ya saya harap dari sini Anda mewaspadai hal-hal itu gitu ya. Sehingga saat mengerjakan tugas Anda lebih aware gitu ya. Lebih teliti gitu. Apa kesalahannya yang mana gitu. Mana yang harus diperbaiki. Ya. Seperti itu. Oke, saya rasa materi kita di sesi ketiga ini cukup sampai di sini ya. Berikutnya kita di materi berikutnya akan membahas tetap konduksi tunak satu dimensi tapi untuk sistem radial, yaitu untuk benda-benda yang berbentuk lingkaran itu, misalnya silinder, bola, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.